Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ayat dan teman-teman semua. Saya Siva Windriani dengan NIM 1713422035 akan mempresentasikan manajemen strategik sektor publik yang berjudul Analisis Strategi Organisasi Publik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya ada profil Kementerian ATR atau BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional merupakan kementerian yang mengurus bidang pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri ATR yang juga menjabat sebagai Kepala BPN. Struktur organisasinya terdiri atas 9 unit eselon 1 dan 5 staf ahli yang mendukung pelaksanaan kewajiban kebijakan dan program kementerian serta didukung oleh kantor wilayah di tingkat provinsi dan kantor pertanahan di tingkat kabupaten atau kota sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 dan 48 Tahun 2020, Kementerian ATR atau BPN memiliki tugas utama seperti perumusan kebijakan, pengawasan, koordinasi, pelayanan administrasi dan pengelolaan data di bidang pertanahan dan tata ruang, dengan program strategisnya mencakup pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, sertifikat elektronik, layanan digital, penyelesaian konflik pertanahan, penyusunan rencana tata ruang, serta pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Dengan nilai melayani profesional dan terpercaya, Kementerian ATR atau BPN berkomitmen memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional. Berikut merupakan visi dan misi dari Kementerian ATR atau BPN. Visinya yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya visi Presiden yaitu Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong royong. Diikuti dengan misi, yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Berikut strategi organisasi dari Kementerian ATR atau BPN dengan 3 tujuan utama. Tujuan pertama yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan strategi penerapan Fit for Purpose Kadaster, melanjutkan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reforma agraria, dan yang terakhir, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, kementerian atau lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah. Tujuan kedua yaitu menyelenggarakan penataan ruang yang adil, nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan dengan strategi percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang. Dan tujuan ketiga yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing dengan strategi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, optimalisasi pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, dan yang terakhir penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif. Berikut adalah beberapa strateginya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kita mulai dari kekuatan. Yang pertama yaitu pelaksanaan PTSL secara nasional. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor dengan BIG, KLHK, LAPAN, dan pemerintah daerah. Yang ketiga, penerapan Fit for Purpose Kadaster. Yang keempat, pemanfaatan teknologi spasial dan big data. Yang kelima, reforma agraria berbasis pemberdayaan. Yang keenam, digitalisasi pertanahan yang mendukung SPBE. Dan yang ketujuh, regulasi strategis.
Berikut ada kelemahannya. Yang pertama, validitas data pertanahan belum merata. Yang kedua, kapasitas SDM daerah belum merata. Yang ketiga, penyelesaian konflik agraria lambat. Yang keempat, integrasi RT RW dan RDTR belum optimal. Yang kelima, layanan digital belum merata antar wilayah. Berikut adalah peluang dari Kementerian ATR atau BPN. Yang pertama, program SPBE nasional. Yang kedua, proyek strategis nasional atau PSN. Yang ketiga, teknologi pemetaan yang canggih. Yang keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas tanah. Dan yang kelima, kolaborasi penataan ruang dengan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, dukungan RPJMN dan SDG. Dan berikut adalah ancamannya. Yang pertama itu ada tumpang tindih regulasi sektoral. Yang kedua, konflik agraria struktural. Yang ketiga, ancaman keamanan cyber. Yang keempat, kesenjangan digital antar daerah. Yang kelima, ketidakpastian politik dan birokrasi. Dan yang terakhir ada resistensi dari kelompok informal seperti mafia tanah dan calo. Oke, berikutnya kita lanjut ke analisis dari PESTEL. Kita mulai dari analisis politik. Jadi, pergantian kepemimpinan di Kementerian ATR atau BPN pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan dilantiknya Bapak Nusron Wahid membawa fokus baru pada reforma agraria, digitalisasi layanan, dan peningkatan pelayanan publik. Dukungan politik tetap kuat berkat peran strategis dari Kementerian ATR atau BPN dalam PSN dan legalisasi aset. Namun transisi kepemimpinan ini berpotensi mempengaruhi kesinambungan strategi sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor dan adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional. Selanjutnya kita menganalisis di bidang ekonomi. Pada tahun 2025, Kementerian ATR atau BPN ini menghadapi pemangkasan anggaran sebesar 2 triliun atau sebesar 31,17% sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meskipun anggarannya berkurang, program prioritas seperti PTSL dan digitalisasi ini tetap berjalan melalui efisiensi belanja non-esensial dan percepatan integrasi sistem. Kementerian ATR atau BPN juga tetap berperan penting dalam mendukung program strategis nasional melalui pengadaan tanah, peluang ekonomi diperluas melalui teknologi pemetaan modern, menunjukkan daya adaptif dan fleksibilitas kementerian di tengah tekanan fiskal. Selanjutnya kita lanjut ke analisis sosial. Jadi, strategi sosial Kementerian ATR atau BPN ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas tanah yang tercermin dari partisipasinya dalam PTSL dan sertifikat elektronik. Namun, tantangan seperti ketimpangan literasi, resistensi terhadap digitalisasi, serta pengaruh dari calo dan konflik agraria ini masih perlu diatasi. Pendekatan partisipatif dan pelayanan yang inklusif menjadi kunci untuk memastikan strategi berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke analisis di bidang teknologi. Jadi, Kementerian ATR atau BPN ini mendorong transformasi digital melalui program seperti sertifikat elektronik, aplikasi Sentuh Tanahku, dan Bumi ATR BPN yang mendukung keterbukaan informasi spasial. Inovasi ini tuh sejalan dengan kebijakan SPBE dan diperkuat oleh teknologi pemetaan seperti drone dan citra satelit untuk percepatan pemetaan di bidang tanah. Namun, tantangan masih saja ada berupa kesenjangan infrastruktur digital di wilayah 3T, keterbatasan SDM, dan risiko dari keamanan siber. Penguatan infrastruktur, pelatihan teknis, serta kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan transformasi digital pertanahan. Selanjutnya kita ke analisis environment atau lingkungan. Jadi Kementerian ATR atau BPN ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan melalui kebijakan tata ruang yang memperhatikan kawasan lindung, rawan bencana, serta daya dukung lingkungan. Namun tantangan seperti tumpang tindih lahan dan kurangnya integrasi data spasial antar instansi masih menjadi hambatan. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan tata ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Terakhir, kita ke legal atau hukum. Kementerian ATR atau BPN ini memiliki landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, Peraturan Presiden nomor 47 dan 48 tahun 2020, serta Peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 27 tahun 2020 tentang rencana strategis. Namun dalam pelaksanaan strategi ini masih menghadapi hambatan akibat tumbang tindih regulasi antar sektor, harmonisasi peraturan dan penguatan sistem pendaftaran tanah berbasis Telcel positif diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mengurangi potensi dari konflik agraria. Oke, kita lanjut ke evaluasi strategi yang diterapkan. Strategi Kementerian ATR atau BPN dalam Rencana Strategis 2020 sampai dengan 2024 ini difokuskan pada percepatan legalisasi tanah melalui program PTSL, reforma agraria, digitalisasi layanan pertanahan, dan penguatan tata kelola kelembagaan. Hingga Mei tahun 2025, lebih dari 76% bidang tanah telah bersertifikat. Meski capaian ini itu bersifat signifikan, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian data, keterbatasan infrastruktur digital, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Koordinasi lintas instansi juga belum optimal akibat tumpang tindih kewenangan dan belum harmonisnya kebijakan. Dibanding dengan Kementerian PUPR yang fokus pada infrastruktur fisik dan KLHK pada pelestarian lingkungan, Kementerian ATR BPN berperan sebagai dasar hukum dan penataan ruang. Perbedaan ini mencerminkan fungsi sektoral masing-masing yang saling mendukung dan dalam pembangunan nasional. Oke, yang terakhir ini ada rekomendasi, strategi, dan kebijakan untuk perbaikan. Yang pertama yaitu peningkatan akurasi dan integrasi data pertanahan. Yang kedua, pemerataan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, penguatan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan reforma agraria. Yang keempat, peningkatan sinergi lintas sektor dan harmonisasi kebijakan. Dan yang terakhir itu penguatan sistem keamanan layanan digital. Oke, berikut daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Gina. Silakan bertanya. Sebelumnya, Regina Olivia, izin bertanya, dalam dalam kondisi pemangkasan anggaran sebesar 2 triliun atau 31,17% pada tahun 2025, itu bagaimana Kementerian ATR atau BPN menjadikan keberlanjutan program prioritas seperti PTSL, reformasi agraria, dan digitalisasi layanan pertahanan? Terima kasih sih, Pak. Oke, terima kasih Gina atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu dalam kondisi pemangkasan anggaran sebesar 2 triliun rupiah atau 31,17%, eh, bagaimana Kementerian ATR atau BPN menjamin keberlanjutan program prioritas seperti PTSL, reforma agraria, dan digitalisasi layanan pertanahan? Oke, jadi menghadapi pemangkasan anggaran sebesar 2,01 triliun atau sekitar 31,17%, Kementerian ATR atau BPN ini menerapkan strategi efisiensi dan penyesuaian target tanpa mengorbankan tujuan program prioritas. Untuk PTSL sendiri, Kementerian
ATR atau BPN pada tahun 2025 menetapkan sebesar 1,5 juta bidang tanah. Ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan sebagian besar tanah telah terdaftar. Hingga Mei tahun 2025, dari total sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 122,2 juta bidang atau sekitar 97,05% telah terdaftar dan 96,2 juta bidang atau 76,41% telah bersertifikat. Nah, untuk reforma agraria, meskipun keterbatasan anggaran ini menjadi tantangan, Kementerian Kementerian tetap melanjutkan redistribusi tanah melalui pendekatan bertahap dan kolaboratif lintas sektor, termasuk dengan kerjasama dengan kementerian ataupun lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat sipil. Menteri ATR BPN sendiri, Bapak Nusron Wahid, menegaskan bahwa reforma agraria ini tetap menjadi fokus utama dalam arah kebijakan baru, terutama dalam penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, strategi digitalisasi seperti pengembangan sertifikat elektronik, aplikasi Sentuh Tanahku, dan Bumi ATR BPN tetap berjalan dengan dukungan efisiensi anggaran di sektor non-esensial seperti perjalanan dinas dan lain sebagainya. Hal ini itu menunjukkan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran, keberlanjutan program prioritas tetap dijaga melalui penyesuaian target dan penguatan koordinasi. Ya, sekian. Oke, Siva, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali, Gina.